Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melanjutkan series kita, yaitu adalah Crypto Journey Portfolio, public portfolio kita, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di episode ketiga ini. Tapi sebelum itu, kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita bisa targetkan 580 likes di video kali ini kalau teman-teman mau episode keempat nih. Ya, karena banyak yang tertarik juga di public portfolio ini. Dan saya juga mau berterima kasih untuk teman-teman semua, karena memang kita sudah mencapai 100.000 subscribers. So thank you all untuk supportnya, untuk komunitas yang growing juga. Dan kita mungkin bisa lebih lanjut masuk aja ke dalam videonya, karena banyak nih akan kita bahas di video kali ini, gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam public portfolio kita. Nah, ini Excel sheet-nya gitu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Saya titlekan mungkin judul video ini adalah Crypto Journey adalah apakah ini adalah waktu yang tepat untuk jual kripto atau time to sell. Ya, karena memang dari awal saya sudah sempat disclose, ini saya ada playlist, teman-teman bisa nonton episode 1, episode 2, saya juga update di Discord, update di Twitter atau X ini ya. Ini saya update juga sebelum bikin video tentang journey ini, perjalanan ini gitu ya, yang kita mulai dari 20 juta rupiah gitu ya, atau 1.300 dolar. Saat ini sebenarnya cukup lumayan karena kita sudah di area 1.600-an dolar gitu ya, atau untuk sekitar 5 juta 22%. Padahal baru 2 minggu dimulai challenge ini gitu. Nah, tapi kita bisa lihat secara portfolio ada beberapa yang memang sudah mulai mengalami kenaikan juga nih. Dan banyak teman-teman yang kasih saran, minta dong target TP-nya. Jadi saya udah buat beberapa target TP-nya. Walaupun sebenarnya secara pribadi saya nggak terlalu suka nih untuk membuat target TP seperti ini, karena yang penting kalau teman-teman udah cuan, udah profit gitu ya. Kalau teman-teman mau take profit, silakan take profit gitu, karena masing-masing punya area kecukupannya. Mungkin 20% cukup, mungkin ada 10% cukup, mungkin ada yang mau 100%, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya akan kasih gambaran saya mengenai TP atau target profit ya, atau target price-nya di video kali ini. Plus kita mungkin akan take action untuk menjual beberapa holdings kita gitu. Oke, sekarang sesuai dengan judulnya time to sell, pasti pertanyaan teman-teman adalah kenapa sell pada saat di bull market gitu. Reasonnya sebenarnya ada beberapa hal gitu ya. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu rekomend untuk teman-teman mengambil proses penjualan atau mengambil aksi penjualan, lebih baik sebenarnya buy and hold aja. Cuma karena ini adalah public portfolio dan kita mau aktif, kita mau coba untuk time the market gitu ya. Ya, kita akan menjual beberapa karena di sini average entry kita sebenarnya cukup tinggi gitu. Jadi saya hoping untuk mendapatkan lower entry price. Ya, nanti saya akan kasih beberapa alasannya juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mengikuti challenge ini juga, sebenarnya saya di Exchange CoinEx gitu ya. Salah satunya kenapa Exchange CoinEx menjadi pilihan, karena banyak sekali pilihan-pilihan kripto-kripto kecil gitu. Kripto-kripto yang cukup masih kecil, yang belum di listing exchange besar, itu terdapat di CoinEx. Jadi ini menjadi salah satu alasan utamanya. Jadi kalau kita dari sini holdings kita masih yang besar-besar nih, masih lumayan yang big caps, yang kecil cuma 1 leaks gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan ada adding beberapa mini altcoins atau micro caps altcoins yang lebih kecil, yang memang available-nya cuma di CoinEx saja. Biar apa? Biar mendapatkan gain yang mungkin lebih tinggi. Karena secara risk profile-nya mungkin di portfolio ini kita mau lebih sedikit agresif gitu ya. Tapi kembali lagi, disclaimer on and do your own research juga, karena ini non financial advice teman-teman. Jadi ya saya nggak menjamin teman-teman akan profit dengan mengikuti aksi saya di sini gitu ya. Ini cuma purely untuk share dan educational purpose juga, kalau teman-teman mau TP bagaimana dan lain-lain. Dan nanti mungkin di tengah-tengah video nanti saya akan ada kasih tips, salah satu tips kalau teman-teman main spot gitu, biar nggak rugi ya, biar nggak rugi, bener-bener biar nggak rugi. Gimana? Teman-teman nonton video ini mungkin nanti sampai habis, sampai selesai, karena ada tipsnya. Jadi kalau kita lihat di CoinEx ini, kalau teman-teman buka akun spotnya teman-teman, ini klik aja di P&L analysis, dia cukup lengkap nih gitu. Nah, ini kita bisa lihat aset portfolio kita yang saya buat di Excel gini ya. Kalau teman-teman nggak mau ribet, sebenarnya buat aja di sini, udah kelihatan. BIMX kita 19%, injektif kita 18%, ini secara alokasi gitu. Lalu ini ada P&L kita selama 7 hari terakhir, ada 2 days P&L yang memang lagi sedikit drop gitu ya, karena kan market fluktuasi
ya lumayan besar sih, 36 dolar. Tapi trennya kita ya cukup mengalami kenaikan. Secara ini juga naik-naik, kemarin ada sempat naiknya cukup lumayan nih. Ini daily income sampai 195 USD gitu. Karena kalau teman-teman lihat di tweet saya, ini near protokol sama reserve right ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan besar gitu. Jadi ini pushing portfolio kita. Ya, overview ini untuk portfolio saat ini gitu ya. Banyak ya, karena ini kita harus diskusi bagaimana cara kita memanage portfolio ini juga gitu ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam actionnya gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kenapa saya mau take profit gitu. Oke. Yang pertama, kalau teman-teman lihat Bitcoin saat ini kan baru aja hit all time high-nya dia gitu. Jadi kalau kita mau time the market, mungkin ada possibility Bitcoin ini sebenarnya dia masih strong sih kalau menurut saya gitu ya. Tapi dengan dia udah hit all time high sebagai resistance, there is a possibility di mana dia mungkin in the upcoming days mengalami penurunan gitu. Nggak tahu sampai area berapa, mungkin 60.000, mungkin 50 ribuan gitu ya. Nobody knows, tapi saya nggak expect dia akan turun dalam banget. Ya, tapi yang saya lihat adalah pada saat Bitcoin mengalami penurunan seperti ini, mungkin akan ada opportunity membeli altcoins di harga yang lebih murah. Tapi kita nggak akan jual semuanya, nggak akan jual semua holdings kita. Nanti saya udah ada listin beberapa yang mau di TP ya, di take profit. Jadi itu adalah alasan yang pertama gitu. Kalau teman-teman mau holding terus menerus nggak apa-apa, karena ini ya udah saya riset juga dan ada alasannya secara public. Oke. Nextnya juga yang kedua adalah secara portfolio ini, kalau misalnya market turun, kita punya cash itu saat ini cuma 3,8% teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya amunisinya nggak cukup gitu. Jadi saya mau mungkin take profit beberapa nih yang udah lumayan besar, kenaikannya 44%, 50% gitu, seperti NIR, RSR, dan Jupiter juga gitu. Biar apa? Biar kita mendapatkan cash yang lebih besar secara stablecoin allocation kita gitu. Itu ya alasan yang kedua, karena we need more cash. Ya saya mau mungkin 30%, 40% cash, it's good kalau market turun. Kalau marketnya naik terus bagaimana? Market naik, kita masih ada exposure di beberapa crypto. Makanya saya hanya jual sebagian juga, plus nanti kita pasti ada opportunity lain juga lah gitu. Mungkin kita bisa short term trade dan lain-lain. Jadi saya nggak terlalu worried about that part gitu. Yang ketiga, taking profit itu nggak salah gitu, karena ya namanya profit. Kalau kita mau taking, kita mau ambil profit kita ya nggak apa-apa selama masih udah profit, istilahnya kan gitu ya. Jadi intinya ini aja untuk alasannya kenapa mau take profit. Yang penting kita kalau market turun, kita sudah ada amunisi untuk buy lagi gitu. Dan mungkin kita akan rebalance portfolio kita, ganti sama beberapa kripto baru juga yang tadi saya bahas, mungkin yang lebih kecil, yang cukup berpotensi. I think ini reasonsnya udah cukup. Kita akan review satu persatu gitu ya. Mulanya dari Matic. Ya, Matic ini saya akan jual teman-teman. Alasannya apa? Alasannya sebenarnya Matic ini exposure-nya 5% aja gitu ya. Strong fundamental, saya masih suka. Bahkan saya hold di portfolio yang asli saya, yang bukan public portfolio gitu ya. Ini Matic, dia ranking 15. Tapi secara karena dia udah big caps, mungkin secara potensi return-nya nggak terlalu maksimal juga, nggak terlalu besar lah gitu ya. Tapi it's good. Mungkin masih kalau teman-teman hold sampai bull run 2-3 kali, it's possible untuk Matic gitu. Jadi kalau kita lihat di grafiknya Matic Coin X gini ya. Jadi ini saya ada beberapa take profit target nih teman-teman. Profit targetnya di weekly ya. Jadi kelihatan ini ada TP1 di area kisaran 1,5 dolar. TP2 ini mungkin di all time high-nya dia. Jadi ya memang TP1-nya sendiri kalau menurut saya Matic possible untuk ke area 30% di area ini. Lalu TP2 di all time high. Jadi dari area ini pun masih nice kita 150% gitu. Jadi lumayan. Jadi saya take profit alasannya adalah kita mau butuh cash, plus secara alokasi Matic ini hanya 5%, jadi nggak terlalu besar, jadi ya nggak akan terlalu terdampak lah. Jadi di sini kita udah gain 17%, kita coba TP dulu ya. Ini kita balik, kita langsung ke exchange, kita ke spot trading di CoinX. Matic gitu ya. Ini teman-teman, kita langsung sell aja di sini. Ini saya market aja ya teman-teman, bener-bener langsung jual aja tanpa lihat. Ya sebenarnya menurut saya udah cukup lah, karena di sini area ini udah area resistance juga gitu. Ini udah hit area resistance secara short term ya gitu. Jadi we sell Matic, goodbye our Matic gitu ya.
Oke, sell-nya kita nggak akan kasih harga, nanti kita langsung update aja di Excel sheet yang baru. Ya, jadi saya udah sell, boom. Sell teman-teman. Jadi aset kita sekarang udah lebih banyak nih USDT-nya. Oke ya, udah ke sell, ada 139 USDT. Ya, langsung aja kita ke spot trading. Jadi ini adalah dua area matic kalau teman mau lihat. Nah ini, saya zoom sedikit. Oke, next up kita ada Lix ya. Lix ini yang nggak terlalu performing, dia minus 8%. Karena dia ini Lix ini atau Luxo, dia bisa dikatakan sebagai low cap gitu. Jadi ini kecil sekali, secara resiko pun juga cukup tinggi. Makanya saya mau di sini lebih ke arah higher risk higher reward gitu. Jadi saya kalau mau TP pun mungkin TP di area $12. Jadi kenaikannya pun masih cukup tinggi, sekitar 80%. Ini pun saya baru consider mungkin mau take profit karena kita mengambil lebih tinggi resikonya. So untuk Luxo sendiri simple, it's $12,2 untuk target TP-nya gitu ya. $12,2 di area ya, $12 sih sebenarnya ya, 12,2 di area high sini, bahkan mungkin bisa lebih kalau memang dia masih bisa performing lagi. Karena ini low caps, makanya saya juga kasih alokasi nggak terlalu besar untuk Luxo. Saat ini pun di area kisaran 7%. Oke, nah ini juga yang sedih ya, karena saya juga mau TP Jupiter gitu. Jupiter sebenarnya target teman-teman ya. Jupiter target itu kalau kita lihat trading plan kita ini di episode kedua, teman-teman bisa lihat ya. Jupiter saya udah bahas nggak mau hold terlalu lama karena saya nggak terlalu suka secara long term fundamentalnya, tapi secara teknikal dia bagus, secara utility dengan Solana it's quite good gitu ya. Jadi sebenarnya Jupiter ini masih bisa naik lagi, definitely masih bisa naik lagi gitu. Tapi saya TP just in case market turun, saya ada alokasi dan dana juga, dan ini udah lumayan ya. 44% dia udah untung gitu. Sebenarnya bisa aja di hold gitu ya. Tapi kita akan TP, mungkin kita nanti akan switching ke beberapa kripto lainnya juga gitu. Jadi Jupiter mungkin we need to say goodbye ya, karena kita udah beli sebenarnya di area cukup bawah sini, udah naik sekitaran 40-an% di sini ya, mungkin di area kisaran ini gitu ya. Tapi kita akan coba TP. Sebenarnya untuk target price sendiri untuk Jupiter itu di kisaran $1 kalau nggak salah saya hitnya. Ya, sorry, Jupiter ini kisaran $1 gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita TP aja dulu Jupiter. Ini full TP ya teman-teman. Jadi untuk Jupiter saya full TP. Market lagi. Oke, sell Jup. It's okay ya, udah dijual, nggak ada regrets. Ini tinggal target $1, $0,8, $0,9 around that area, karena dia masih kripto baru teman-teman. Jadi ini nggak terlalu banyak price actions juga yang terjadi. Tapi kenapa saya TP ya, lebih karena tadi udah cuan, secara teknikal juga sebenarnya ya udah sesuai dengan plan kita. So why not? Karena kita butuh cash kembali lagi. Jadi ini kita udah free up several cash. Basically kita ada stablecoin kita, Matic, Luxo saya nggak jual. Lalu kita ada Jupiter, technically cash kita sekarang udah 20%. Udah lumayan dong. Belum terlalu ya. Sekarang ada Reserve Right ya. Reserve Right ini saya suka projectnya. Nanti saya mungkin akan do another deep dive video khusus untuk Reserve Right. Dia di Real World Asset atau RWA atau RWA. I think it's a good coin, hidden gems, nggak terlalu banyak orang perhatikan ini. It's running up gitu ya. Jadi saya cukup suka. Secara weekly pun sebenarnya target saya di sini di TP1, TP2 di area atas. Jadi masih ada area naik 72%, bahkan di sini ada yang naik sampai TP2 240%. Ya karena Reserve Right ini kalau kita lihat scroll ke atas ya, saya tulis RSR. Secara ranking masih kecil, 253 secara market cap teman-teman. Jadi secara potensi dia untuk berlipat kali itu cukup besar gitu. Masih di area kisaran di bawah $300 juta secara market capnya gitu. RSR ini saya akan TP, tapi nggak akan TP full ya, tapi nanti aja. Kita ke NIR dulu ya, karena NIR saya mau TP full. I think NIR has been good to us ya. Good coin, sekali lagi good everything.
Target TP sebenarnya masih di cukup atas untuk NIR protokol sendiri, kisaran 6,67 dolar. Ini untuk TP pertama ya, NIR protokol. Ya, target mungkin di area ini kisaran masih 20-an% lagi untuk resistance pertamanya. Mungkin dia bisa break sebenarnya untuk all time high juga. Ini kan kemarin waktu all time high nih. Tapi saya akan TP dulu di sini. Kita mungkin find something else yang cukup menarik juga gitu ya. Again, NIR mungkin untuk simplify things, saya akan coba untuk full TP di NIR protokol ya. Say goodbye juga untuk NIR protokol. Ya sebenarnya dia udah turun lumayan nih teman-teman, dia udah turun sekitar 10%, 12%. Tapi nggak apa, kalau karena ini public portfolio dan kita harus execute secara live juga beberapanya, jadi saya akan execute untuk take profit. Tapi kalau teman-teman ada NIR, jadi ada possibility sebenarnya untuk NIR ini sedikit mengalami kenaikan dulu sih gitu ya. Tapi nggak apa, kita execute aja dulu untuk NIR gitu ya. Sell NIR, confirm again. Udah ya, kita udah nggak ada NIR protokol juga. So ini kita cukup agresif sebenarnya, a bit too agresif. Ya, ini berapa persen nih? Udah 37% gitu. Oke, the last two ya itu adalah BIM sama Injective. Oh, salah satunya sebenarnya kalau teman-teman tanya kenapa saya mau take profit beberapa, karena terlalu banyak kripto juga di sini. Di sini kita udah ada 7 gitu ya. Saya mau mungkin sebenarnya 10 masih nggak apa-apa gitu. Tapi ya mungkin kita 5 ke conviction yang cukup besar aja gitu. Injective BIM saya nggak akan take profit, tapi teman-teman mungkin mau lihat harga target price-nya, jadi saya akan coba remove this. Ini ya, BIM is quite interesting secara technical. Sorry, BIMX ya kalau di CoinX. BIMX. Nah, CoinX. Tuh. Ini mungkin menjadi salah satu kripto yang cukup strong gitu. Jadi saya akan lihat dia konsolidasi nggak terlalu banyak gitu. Jadi ini mungkin ada possibility dia untuk naik lagi gitu. Makanya target saya pun di 0,01. Dan dia adalah pilihan crypto gaming untuk saya untuk di portfolio ini. So kalau GameFi naik, mulai mengalami kenaikan, BIM ya mungkin akan mendapatkan benefitnya gitu ya. Di sini dia udah naik 22% juga. So it's good untuk BIM. And then kita kalau bahas mengenai Injective ini dia konsolidasi nih teman-teman. Ini something yang cukup menarik untuk saya. One day. Ini kalau teman-teman lihat Injective ini, dia biasanya dia naik konsolidasi, and then naik ya. Lalu di sini konsolidasi cukup lama nih dari Desember sampai saat ini belum breakout nih. Jadi saya menunggu mungkin kalau misalnya Injective bisa breakout, there is another leg up possibly gitu. There is another leg up, dan ini kripto baru juga kan Injective. Maksudnya kripto yang belum mengalami bull run. Jadi there is a possibility Injective untuk rally again. So kita nggak akan take profit juga di Injective, tapi ya saya mau secure. Jadi karena dia konsolidasi cukup lama, pastinya saya juga takut kalau misalnya dia mengalami breakdown juga teman-teman. Jadi gimana nih cara kita untuk secure profit dari Injective? Jadi kalau teman-teman lihat untuk Injective sendiri ya, average saya itu sekitar 36,3 gitu. Jadi di area sini 36,2an, 36,3 ya. Tekniknya seperti ini teman-teman. Ini yang saya bahas tipsnya ya. By the way, kalau teman-teman nonton di video sampai segmen ini, komen bintang atau star atau kasih emoji biar saya tahu juga teman-teman udah tahu tipsnya. Berarti kalau misalnya teman-teman udah lihat sampai segmen ini. Nah, let's say ini adalah entry price kita ya, yang warna kuning di sini. Karena memang ini entry price kita. Lalu yang saya mau lakukan adalah begini. Yang saya mau lakukan adalah saya mau pasang yang namanya, ini buka Injective dulu. Injective. Ya. Saya mau pasang namanya stop market ya. Jadi artinya apa? Artinya pada saat Injective mulai mengalami penurunan gitu ya, dan ini akan menjadi level saya yaitu adalah 38,5 gitu ya, 38,5 gitu. Jadi ini
dia kalau naik sini ini sekitar 6%-an. Jadi kalau misalnya injektif turun gitu ya, kalau injektif turun sampai hit 38,5, saya langsung kepasang order jual. Gitu. Ini yang saya lakukan adalah menggunakan stop limit dan stop market gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai stop limit, basically teman-teman tulis di sini USDT-nya adalah 3,85 ya, area yang teman-teman mau jual. Jadi ini bisa dikatakan seperti stop loss teman-teman. Tapi stop loss-nya udah profit gitu. Nah, jadi 38,5 di sini. Order price-nya saya biasanya samain aja 38,5. Jadi pada saat dia hit 3,85 akan ada order price yang keluar, order sell untuk jual 3,85 untuk menjual seluruh injektifnya. Kira-kira seperti ini gitu. Ini yang bisa kita lakukan untuk yang namanya setting stop limit ya. Kalau stop market bagaimana? Stop market sama, tapi dia langsung hit execute harga market. Perbedaannya itu aja, satu harga limit, satu lagi harga market. Jadi kalau misalnya kita taruh 3,85, belum tentu hitnya di 3,85 ya. Mungkin kita coba market aja. Jadi kita injektif, langsung aja semuanya ada sekitar 7,1 injektif, sell injektif, confirm gitu. Dan ini nanti nggak akan keluar dan ini nggak akan terjual. Makanya di sini teman-teman lihat ini adalah pending order nih, stop order. Jadi ini nggak kejual, kita masih hold. Just in case dia turun, market turun, ini akan automatically execute. Jadi at least kita udah secure profit mungkin 4-5%. Gitu. Ini adalah salah satu triknya yang saya bahas gitu ya, menggunakan stop limit order ataupun stop market order ketika teman-teman udah profit untuk secure profit teman-teman. Ya, jadi kira-kira ini untuk overallnya. Tadi kita mau jual RSR, tapi setelah dipikir-pikir kembali, mungkin lebih baik kita hold dulu sementara melihat keadaan market, karena secara cash kita udah lumayan nih teman-teman. Sekarang udah ada kisaran 629 cash USDT. Jadi sekarang portfolio kita seperti ini. Saya akan coba update di Excel sheet dulu ya, baru nanti kita kembali lagi ke videonya. Oke, tapi sebelum mungkin kita update dulu, kalau teman-teman mau screenshot dulu gitu ya, ini target TP-TP-nya beberapa, silakan feel free dulu, ini ada target TP-nya biar teman-teman lebih mengerti. Mungkin ini saya hide juga di sini harganya gitu ya. Ya, ini jadi lebih kelihatan kalau teman-teman mau lihat target TP-TP-nya. Oke, kita akan update dulu sheetnya sesuai dengan portfolio kita yang baru. Alright, sudah selesai. Kita lihat kira-kira seperti ini teman-teman update-nya, dimana USDT kita sekarang sudah 37%. I think kalau market turun kita bisa scoop some up, bahkan kita mungkin bisa do aggressive play juga dengan USDT yang cukup banyak seperti ini. Kisaran 629. Ini TP-nya mungkin saya delete dulu karena nggak ada target TP ya. Ini tadi saya rapikan. Ada BIM yang masih cukup kita hold 19%, Injective 18%, RSI 18%, dan Luxo 7%. I think it's good untuk sekarang, dimana kita TP beberapa, kita take profit, it's okay. Kembali lagi, kalau teman-teman mau ada belum ada exposure terhadap market crypto, lebih baik mungkin buy and hold aja, jangan terlalu agresif untuk time the market. Ini lebih ke arah contoh. Kalau misalnya kita mau time the market, belum tentu berhasil juga. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena purpose-nya adalah untuk edukasi. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like. Kita targetkan 580 likes teman-teman, dan komen bintang atau star di kolom komentar juga. Dan sekali lagi thank you semua supportnya, and we will see you in the next video, next crypto journey video juga episode 4 soon gitu ya, and see you, bye bye.